Jadi cairan ini beda dengan cairan yang biasa teman-teman jumpai di optik-optik, mungkin kayak gini. Ini untuk pembersih kacamata. Ini juga, nah ini macam-macam pembersih kacamata. Ada juga yang kayak gini. Ini macam-macam berbagai merek pembersih kacamata yang tentunya dengan harga yang berbeda juga. Tapi ini berbeda fungsi dengan ini. Kalau ini tadi untuk membersihkan kacamata semua, lensanya, framenya, supaya bersih dari bakteri, virus, atau kotoran-kotoran yang menempel. Juga ada yang mengandung anti fog juga. Itu cairan yang seperti ini teman-teman. Tapi kalau ini biasanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Wawan Kacamata. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan saya tentang cairan pencuci MC yang saya gunakan kemarin untuk membersihkan lapisan lensa kacamata yang tergores atau buram ya teman-teman. Ini kacamata kemarin yang saya bersihkan separuh, ini sudah bersih tanpa goresan, dan yang ini masih ada goresannya. Nanti kita akan lanjutkan karena nanti akan saya buatkan video untuk pewarnaan lensa juga. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri karena masih banyak teman-teman yang baru mengenal saya. Saya nama asli Wawan Sayekti, nama panggilan Mas Wawan Kacamata karena saya berprofesi sebagai pedagang kacamata atau berprofesi di bidang kacamata ya teman-teman. Saya mulai membidangi kerja di kacamata itu mulai tahun 2006 hingga saat ini, dan mungkin seterusnya teman-teman, karena mungkin ini adalah pekerjaan yang sudah cocok bagi saya. Pendidikan saya hanya S2, yaitu SD dan SMP. SD saya di SDN Banjarjo 1 Sukodadi, dan SMP saya di SLTP 1 Sukodadi. Jadi saya hanya tamatan SMP ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi, mohon dimaklumi jika perkataan saya kurang sopan atau awur-awuran, campur aduk, gado-gado ya, seperti gado-gado ya. Memang pendidikan saya ini terbilang kurang teman-teman, karena waktu itu pendidikan wajib bagi orang yang tidak mampu itu wajib 9 tahun. Jadi saya cuma lulusan SMP. Untuk itu dalam perkataan atau bahasa mungkin ya beginilah orang desa, orang kampungan teman-teman. Jadi ya harap dimaklumi. Jangankan untuk berbicara dengan bahasa asing atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja saya itu kelagapan teman-teman. Dan kembali ke pembahasan kita tentang cairan ini teman-teman. Cairan ini sebenarnya namanya itu panjang, tapi dengan bahasa asing yang saya sangat tidak bisa untuk membacanya, apalagi untuk menghafalkannya. Saya ambil nama depannya saja, resin apa gitu, pokoknya ada kelanjutannya tapi bahasa asing, jadi saya kurang tahu. Tapi teman-teman, bagi yang ingin
mencoba membeli ini, cukup bilang saja cairan untuk pencuci MC atau penghapus coating atau untuk menghilangkan coating ya teman-teman. Jadi cairan ini beda dengan cairan yang biasa teman-teman jumpai di optik-optik, mungkin kayak gini. Ini untuk pembersih kacamata. Ini juga, nah ini macam-macam pembersih kacamata. Ada juga yang kayak gini. Ini macam-macam berbagai merek pembersih kacamata yang tentunya dengan harga yang berbeda juga, tapi ini berbeda fungsi dengan ini. Kalau ini tadi untuk membersihkan kacamata semua, lensanya, framenya, supaya bersih dari bakteri, virus, atau kotoran-kotoran yang menempel. Juga ada yang mengandung anti-fog juga. Itu cairan yang seperti ini teman-teman. Tapi kalau ini biasanya itu yang pernah beli ini itu pekerja optik teman-teman. Jadi kalau pekerja optik itu harusnya tahu cairan ini, karena pastinya suatu saat nanti ada pelanggan yang ingin memberikan warna pada lensanya, minta pesan kaca warna, lensa warna. Itu jika kita pesan di pabrik atau lensa Goso itu harganya pasti sangat mahal. Jadi kita harus punya cairan ini untuk langkah kita sebelum memberi warna pada lensa. Karena jika lensa kita masih ada coatingannya hijau-hijauan seperti ini, kita tidak akan bisa memberikan warna pada lensanya teman-teman. Jadi coatingannya ini harus dihapus dulu sebelum dikasih warna, supaya warnanya bisa meresap. Dan cairan ini hanya untuk menghapus coatingannya saja, jadi tidak berpengaruh pada jenis lensa seperti anti radiasi sinar biru atau fotokromik. Itu tidak berpengaruh teman-teman. Jadi jika kacamata teman-teman itu jenisnya anti radiasi sinar biru atau Blu-ray atau otomatis, itu masih tetap bisa bekerja dengan biasanya teman-teman. Kalau yang otomatis, biarpun coatingannya ini kita kelupas, lensanya masih bisa otomatis, masih bisa berubah warna, bisa berubah hitam, bisa berubah bening seperti biasa, cuma nggak ada hijau-hijaunya ini aja. Bagi yang ada Blu-ray-nya juga masih tetap, di laser pun masih tetap tidak tembus. Meskipun coatingannya hilang, ini di laser masih tetap tidak tembus bagi kacamata Blu-ray. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya sedikit penjelasan saya tentang cairan pencuci MC ini, cairan penghapus coating ini, atau cairan untuk mengelupas lapisan lensa kacamata ini teman-teman. Selanjutnya saya akan menghapus yang satunya ini lagi ya teman-teman, supaya nanti sama-sama bersihnya, lalu akan kita buatkan warna, supaya teman-teman nggak penasaran cara saya untuk mewarnai lensa kacamata, yaitu dengan alat manual ya teman-teman, supaya harganya itu terjangkau dan ekonomis. Kalau teman-teman ingin yang bagus ya pastinya pesan di pabrik, harganya pun lumayan, tapi ya kualitasnya ya pasti bagusan yang di pabrik ya teman-teman. Oke, kita lanjut, siapkan alat dan tempatnya dulu untuk menghapus ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini cairan yang kita pakai untuk membersihkan coatingannya nanti. Dan ini jika teman-teman ingin beli, kemasannya ini botolan kayak gini teman-teman, jadi bisa dipakai berulang kali. Bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya di bidang kacamata, tentunya cairan ini sangat penting karena bisa digunakan berulang kali. Tapi
bagi konsumen atau hanya pengguna kacamata yang punya kacamata satu atau dua yang akan membersihkan kacamatanya saja satu pasang atau dua pasang kacamata, itu kayaknya rugi teman-teman, karena harga cairan ini itu lebih mahal daripada harga lensa kacamatanya ya teman-teman. Mungkin saran saya bagi pengguna kacamata atau yang hanya punya kacamata satu atau dua, mending kita datang ke optik untuk minta tolong jasa untuk mengelupas coatingnya, yang harganya ongkos jasanya itu mungkin akan lebih murah daripada kita harus membeli cairan ini yang nantinya kita cuma akan memakainya sekali dan setelah itu tidak ada gunanya lagi. Kan eman-eman ya teman-teman, mubazir. Kita sudah beli mahal-mahal tapi kita cuma gunakan hanya sekali saja. Itu bagi para konsumen, bagi yang seprofesi dengan saya di bidang kacamata ya tentunya harus punya ini. Oke teman-teman, kita langsung saja kita tuangkan dulu ini cairannya sedikit saja. Oh ya teman-teman, cairan ini kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan cairan ini, mending gunakan sarung tangan yang teman-teman bisa dapatkan di apotek, sarung tangan plastik yang buat medis itu. Karena cairan ini itu kalau tidak terbiasa di tangan, di jari-jari kita ini akan terasa gatal teman-teman. Atau kita bisa gunakan penjapit kayak gini atau penjapit apa untuk mengambil lensanya supaya cairannya tidak kena tangan kita. Oke teman-teman, kita langsung buka saja ya. Ini yang sebelah. Ini kan yang kemarin sudah kita bersihkan, yang ini belum, jadi masih kelihatan buram ini. Kita buka dulu. Nah, cuma kita celupkan sini saja teman-teman. Tunggu beberapa detik. Kayak gini. Kita tunggu saja beberapa detik ya teman-teman. Kemarin soalnya saya hitung 1 sampai 7 itu kok masih kurang. Nah, kalau gini kan aman teman-teman, tidak terkena tangan kita cairannya. Seharusnya sih pakai sarung tangan, cuma saya nggak punya sarung tangannya. Ini tadi lupa nggak beli dulu. Ini kan sudah bersih, coatingannya hilang, hijaunya hilang, tinggal kita bersihkan pakai tisu ini teman-teman. Nah ini masih kelihatan lemnya kan teman-teman, masih burak. Kita celupkan lagi, berarti kita nyelupnya tadi masih kurang. Kita bersihkan lagi. Ya, lihat mana yang masih kurang. Nah ini masih ada yang kena lem, kita celupkan, kita bersihkan pelan-pelan. Nah sudah bersihkan teman-teman. Kita teliti lagi mana yang masih ada lem coatingannya tadi, karena coatingannya ini juga ada lemnya teman-teman, jadi nggak mudah tuh menghapusnya. Jadi kita harus pelan-pelan untuk menjadikannya bersih. Nah, ini sudah bersih. Ini tinggal sedikit, ini di bagian sini, pojok sini. Pojok sini teman-teman, sama tengah yang tadi. Sudah bersihkan teman-teman. Ini sudah tidak ada bekas lemnya pun sudah tidak ada.
aman. Sudah, itu aja teman-teman. Kita bersihkan ini filmnya dulu ya, bagian dalam, supaya tidak kotor, karena ini kacamata contoh ya, cuma seadanya yang saya pakai ini teman-teman ya. Jering, tidak ada itunya, tidak ada goresannya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, tinggal kita kasih warna karena sudah tidak ada goresannya lagi. Nah ini sudah jadi bersih, beda dengan tadi ya teman-teman. Sebentar, ini kelihatan goresan sedikit ini teman-teman, masih ada goresan sedikit di bagian tengah sini. Kita hapus dulu supaya bersih. Jadi untuk mewarnai kita harus bersih sekali teman-teman, nggak boleh ada goresan atau bekas lem yang masih menempel teman-teman, harus bersih supaya pewarnaannya nanti bisa lancar, bisa sempurna. Loh ini teman-teman, sudah ya, bersih sekali, tidak ada goresannya. Nah ini juga oke teman-teman. Ini ada goresan lagi. Oke teman-teman, itu aja. Oke teman-teman, ini kacamata yang kita bersihkan tadi sudah bersih dan jernih, tanpa kotoran atau lem bekas. Coatingannya tadi sudah tidak ada, karena untuk memberikan warna lensa ini harus benar-benar bersih teman-teman, supaya warnanya itu bisa meresap masuk ke dalam ini, dan itu tidak berpengaruh bagi yang Blu-ray otomatis ya. Otomatisnya nanti masih tetap otomatis, Blu-ray-nya juga di laser masih tetap tidak tembus, cuma ini warnanya coatingannya saja hilang, dan akan kita ganti dengan warna buatan ya teman-teman. Jadi untuk warnanya itu sesuai dengan keinginan kita, bisa kasih warna hitam, coklat, merah, biru, terserahlah sesuka hati kita. Oh ya teman-teman, perlu saya jelaskan sedikit lagi di sini. Saya tidak punya optik, karena syarat untuk mendirikan optik itu harus punya ijazah, dan saya tidak punya ijazah ya teman-teman. Saya hanya lulusan SMP, saya hanya pekerja kacamata, pekerja jasa servis kacamata, segala macam kebutuhan kacamata, onderdil kacamata seperti nosepad, airhawk, lensa kacamata, frame, pembersih, lap, itu adalah pekerjaan saya teman-teman, keseharian saya. Bagi teman-teman yang barangkali mau tanya-tanya tentang kebutuhan kacamata, mungkin bisa komen di bawah atau langsung bisa hubungi di nomor WA saya ya teman-teman, yang saya taruh di deskripsi. Barangkali teman-teman mau request untuk berbagi kacamata apa atau kebutuhan kacamata apa, saya tunggu komennya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya teman-teman, untuk bisa mendukung saya supaya saya bisa lebih belajar lagi, karena untuk berbicara di depan kamera ini pun saya ini masih sangat canggung teman-teman, masih belajar. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.